saya akan memperkenalkan yaitu Aliansi Aktivis Indonesia yang sebagaimana diketahui diprakarsai ketika Delova Yumara melaporkan saya atas dugaan ujaran kebencian, kemudian saya melapor balik Delova Yumara atas dugaan tindak pidana yaitu penyalahgunaan, penodaan agama, ujaran kebencian yang bermuatan sara. Tidak ada wewenangnya Deolipa Yumara itu untuk menasehati Angel Elga sebagai kliennya tentang agama, tentang suku dan lain sebagainya. Ya, itu dia sudah offside itu. Nah, Aliansi Aktivis Indonesia ini terbentuknya ini bukan karena kita ini ada konsolidasi, ada disuruh orang, ada bagaimana, tidak. Ini kesadaran dari kita sendiri ya untuk melaporkan orang-orang yang kita duga melakukan tindakan SARA seperti ini. Perbuatan tidak menyenangkan itu sudah dibatalkan sama Mahkamah Konstitusi. Jadi yang dulu frasa perbuatan tidak menyenangkan yang ada di pasal 335 itu sudah hilang. Ya, saya tidak melaporkan Deolipa Yumara dengan barang bukti chat, bukan. Justru yang saya laporkan ini pernyataan dia di depan publik. Nah, sama kayak jawaban dia lupa, keceplosan. Gitu loh. Kalau sudah masuk pidananya nggak ada cerita, bos, keceplosan, ya, hilap atau lalai, nggak ada cerita urusan. Proses pidana jalan terus. Bahkan ini saya mau melaporkan Deolipa lagi ke Bareskrim yang dia bilang Yesus itu Sinto Gendeng, Roh Kudus itu naga geni ya. Kenapa Yahya Waloni bilang mengolok-olok itu kemarin katanya Roh Kudus itu masuk penjara. Lah Deolipa masa ngomong naga geni itu Roh Kudus nggak masuk penjara, enak aja. Iya, betul. Nah, ini saya mau tantang nih yang ngaku-ngaku apologet Kristen, yang ngaku-ngaku seorang penginjil, yang seorang pembela agama Kristen. Ayo tuh Deolipa ngomong tuh. Roh Kudus ngomongnya dia katanya naga geni. Kalau ada saudara Muslim kita yang sedang menghadapi sebuah masalah, mari satukan langkah. Mari memberikan support dengan kadar dan posisi masing-masing. Satu Muslim dengan Muslim yang lainnya ibarat satu bangunan, saling menguatkan. Ibarat satu tubuh, satu disakiti, yang lain ikut disakiti. Kita tidak peduli saudara Muslim kita itu dari, kalau kita bicara soal liberalitas agama ya, dari organisasi CCC, dari organisasi Geramu Alaf, atau dari personal, semua saja YouTuber Muslim kalau sedang menghadapi permasalahan, mari kita kompak untuk membantunya dengan kadar dan posisi kita masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamda wa syukrulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma sallim wa salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberi waktu dan kesempatan berjumpa kembali melalui channel Salam Satu Akidah. Semoga kita semua dirahmati Allah dan diberi kekuatan serta keteguhan hati di dalam iman Islam untuk terus meningkatkan iman serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, saudaraku semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan mendengarkan penjelasan langsung ya dari masalah yang menimpa salah satu saudara kita, yaitu Yonatan Nandar ya, yang mana seperti kita ketahui beberapa waktu yang lalu beliau ini dilaporkan oleh mantan pengacara Brada E ya, yaitu Deolipa Yumara. Nah, kemudian saudara kita Yonatan Nandar juga kembali melaporkan yang bersangkutan Deolipa Yumara ke Bareskrim ya. Nah, tentu hal ini menjadi tanda tanya ya, dan juga kita ingin mengetahui apa sesungguhnya yang terjadi, kenapa
kedua orang ini saling melapor satu sama lainnya. Nah, di sini nanti kita akan mendengar penjelasan langsung dari saudara seiman kita Yonatan Nandar, dan juga ada beberapa orang pengacara lainnya yang ikut memberikan bantuan ya kepada Yonatan Nandar, dan kita akan mendengar bagaimana penjelasan dari masing-masing pengacara tersebut dan juga dari yang bersangkutan langsung. Nah, jadi bagaimana duduk persoalan yang sebetulnya kita akan simak dan dengarkan bersama ya, bersama narasumber yang sudah hadir di dalam room diskusi ini. Oke, langsung kita simak videonya. Ya, terima kasih, Masya Allah. Tapi Bang Raja Silosa sudah hadir belum? Soalnya ada Bang Raja Silosa, ada Gus Handi. Sudah belum? Ya, belum. Kalau sudah hadir nanti saya naikkan ke permukaan. Oke. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang-abangku, Abang Aristo, terima kasih sudah diberikan ruang ya, diberikan waktu untuk kemudian kita membuat sebuah acara, di mana di acara ini saya akan memperkenalkan yaitu Aliansi Aktivis Indonesia yang sebagaimana diketahui diprakarsai ketika Deolova Yumara melaporkan saya atas dugaan ujaran kebencian, kemudian saya melapor balik Deolova Yumara atas atas dugaan tindak pidana yaitu penyalahgunaan, penodaan agama, ujaran kebencian yang bermuatan sara sebagaimana diatur di dalam pasal 156A KUHP Jungto pasal 28 ayat 2, Jungto pasal 45 ayat 2, Undang-Undang nomor 19 tahun 2016. Saya haturkan terima kasih banyak kepada kaum muslimin wal muslimat dan kepada bangsa Indonesia, karena Aliansi Aktivis Indonesia ini tidak hanya mewakili dan diwakili oleh umat Islam, tetapi oleh seluruh bangsa yang kemudian berharap kerukunan antar umat beragama ini ayam, tentram, guyub, dan lain sebagainya, dan tetap menjaga persatuan dan kesatuan ya. Apa dan mengapa terbentuknya Aliansi Aktivis Islam? Mungkin abang-abang saya, kemudian seluruh segenap tim dari Aliansi Aktivis Islam nanti akan menjelaskan ya duduk persoalan. Karena kenapa? Ternyata ketika saya sudah melaporkan Deolova Yumara yang sebetulnya adalah laporan balik terhadap apa yang dia lakukan, yaitu melaporkan saya, itu di-framing sebagai kita sebagai antek-anteknya ini, sebagai cari panggung dan lain sebagainya. Wallahi tidak ada unsur apapun kecuali saya sebagai pribadi muslim justru hanya menggunakan hak hukum saya, di mana saya menduga bahwa yang bersangkutan memang telah melukai, mencederai hati kaum muslimin. Begitu saja dari saya, Bang Aristo, dan di sini sudah ada rekan saya yang hadir, yaitu senior ya, bukan hanya sekedar rekan, karena yang paling junior di sini adalah saya. Saya baru 1 atau 2 tahun menjadi seorang advokat. Di sini ada Gus Handi, ada Bang Faisal, dan ada Bang Bob, dan masih ada 2 orang lagi seorang rekan kita, yaitu Bang Raja Silosa dari Ambon dan rekannya yang lagi berusaha untuk masuk ke sini ya, karena belum terbiasa pakai StreamYard. Silakan abang-abangku. Ya, Saya di sini sudah hadir Gus Handi. Saya sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gus Handi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jelas nggak Bang Aristo? Jelas. sangat jelas. Oke. Siap. Jadi mungkin teman-teman belum mengenal siapa Gus Handi. Sebenarnya beliau ini sudah cukup lama hadir di dunia apologet ya.
tapi jarang kita saksikan beliau di layar kaca. Ya, beliau ini adalah salah satu advokat, ya, yang kalau saya tidak salah berdomisili di Jawa Timur atau Jawa Tengah begitu ya, gitu. Nah, saya coba ke Bang BSS dulu nih. Ya, salam Bang BSS. Ini saya melihat beberapa narasi dari ada yang mengapresiasi dari teman-teman Muslim kehadiran Bang BSS bersama dengan Yonatan Nandar. Ada juga yang mengkritik keras ini terhadap Bang BSS ini ya. Katanya Bang BSS ini cari panggung lah gitu kan. Nah, malam ini Bang BSS sudah hadir. Mungkin kita akan dengar dulu seperti apa sih tanggapan dari Bang BSS terkait dengan yang berkembang di luar di dunia media sosial khususnya Bang BSS. Silakan Bang BSS. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua ya, teman-teman yang hadir menyaksikan di live streaming kita hari ini. Jadi live ini sangat berarti ya, karena apa yang kita sampaikan nanti kami yakin ini akan meluruskan pemahaman teman-teman semua terkait dengan adanya laporan dari Mas Nandar terhadap seseorang yang bernama Deolipa Yumara begitu, dan laporan terhadap beberapa orang yang mungkin itu tidak akan kita buka nama-namanya, takutnya nanti itu akan menjadi hambatan bagi teman-teman penyidik dalam memproses laporan kita nantinya yang kemarin ya, begitu. Baik, yang pertama begini, mungkin dari berbagai tanggapan yang saya lihat di media sosial, lebih ada yang condong, ada yang miring ya, ada yang miring, ada yang positif begitu. Tapi yang langsung WA ke saya itu ada banyak juga, dan itu hal yang positif bagi mereka karena mereka melihatnya ini bukan tentang bendera satu agama, tidak ya, begitu. Nah, kemudian untuk menanggapi tudingan-tudingan atau tanggapan-tanggapan miring dari teman-teman di media sosial yang ada mengatakan banyak itu cari panggung lah begitu, saya rasa saya bukan baru kali ini mendapatkan tudingan-tudingan seperti itu begitu. Jadi ini saya rasa tudingan yang sudah ke sekian puluh kalinya begitu. Jadi saya berusaha untuk lebih memahami hal itu terjadi atau tudingan itu muncul akibat ketidakmampuan teman-teman kita memahami secara baik apa yang terjadi hari ini begitu. Peristiwa apa sih yang terjadi hari ini begitu. Karena teman-teman kita ini masih banyak melihat satu peristiwa itu terjadi dari sisi subjeknya begitu. Jadi tidak tidak objektif melihat satu perkara, satu peristiwa begitu. Sehingga yang dibawa-bawakan selalu seolah-olah karena saya beragama Kristen itu tidak boleh ya, tidak boleh gabung-gabung dengan masalah itu begitu. Padahal yang kita lapor ke Polres Jakarta Selatan itu bukan perihal terkait dengan karena dia agama ini, tidak, tetapi satu peristiwa yang menabrak atau melanggar hukum positif yang berlaku di Indonesia, dan itu berdampak buruk untuk kehidupan berbangsa. Kenapa saya katakan berdampak buruk? Karena bahasa dari chattingan atau bahasa konten yang kita laporkan itu sudah masuk ke ranah sesembahan. Saya mau kasih contoh Ferdinand Hutahayan ya. Ferdinand Hutahayan itu cuitannya di Twitter itu hanya Allahmu lemah. Sekarang sudah menjalani proses hukum. Antara omongan dari Ferdinand Hutahayan dengan Deolipa ini tidak ada bedanya sebenarnya. Karena sesembahan umat beragama itu ya Allahnya masing-masing. Begitu. Karena ini sudah menyinggung sesembahan. Artinya sesembahan itu adalah puncak tertinggi ya yang dalam kehidupan beragama. Sesembahan itu yang paling tinggi, paling besar ya, paling segala-galanya. Nah, kemudian mengatakan bahwa kembalilah ke sesembahanmu semula. Begitu. Artinya sesembahan Angel Elga yang hari ini itu menjadi tidak layak atau tidak patut untuk disembah. Diminta kembalilah kepada sesembahanmu semula. Loh, begitu loh. Nah, kalau itu dikatakan sebuah dialog yang merupakan nasihat kepada Angel Elga
karena Angel Elga merokok, ya, minum minuman keras begitu. Karena seperti apa yang disampaikan teman-teman media sewaktu kami di Polres Jakarta Selatan kemarin, saya katakan seandainya ini Bang Ariesto, ya, melakukan satu perbuatan, atau saya lihat Bang Ariesto itu suka minum minuman keras lah begitu, saya akan sampaikan sebagai seorang sahabat, sebagai seorang saudara, saya akan sampaikan, Bang Ariesto, abang nggak boleh minum-minum karena dalam agama Islam itu dilarang, Bang. Nah, begitu ya. Saya akan katakan, Bang, abang kenapa minum, Bang? Itu di agama abang itu dilarang loh, nggak boleh, abang dosa. Gitu ya. Nah, itu kalau dalam konteks menasihati perbuatan atau perilaku Angel Elga. Tetapi yang menjadi sasarannya dalam pembahasan itu adalah sesembahannya. Ya, saya umpamakan sama seperti saya salah satu kader atau simpatisan partai politik, katakanlah Partai Kuning, ya. Bang Ariesto itu Partai Orange begitu. Lalu saya mengatakan, Bang Ariesto kembali dong ke Partai Kuning karena Partai Orange itu tak benar. Ngapain abang di Partai Orange? Kembali aja. Bang Ariesto kan dulunya Partai Kuning gitu ya. Berarti ada dua sesembahan, ya, ada dua objek, ada dua subjek yang dibandingkan. Dibandingkan bukan untuk mencari lebih dalam atau mengenal lebih dalam, tapi dibandingkan untuk merendahkan, menghinakan, melecehkan salah satu sembahan. Nah itu. Betul. Nah jadi kalau seperti itu, lalu apakah itu melanggar hukum? Ya mari kita kaji sesuai dengan pasal 156A. Penting teman-teman ketahui, ketika kami ke Jakarta Selatan itu, Polres Jakarta Selatan, kita bukan ujuk-ujuk sampai kantor polisi buat laporan diterima. Oh tidak, ya. Ada tahap konseling, ya. Ada tahap pengumpulan keterangan, ada tahap pengumpulan bukti-bukti awal. Apakah peristiwa itu menjadi sebuah tindak pidana? Jadi kalau peristiwa itu tidak sebuah tindak pidana, itu tidak akan diterima laporannya. Ya. Makanya kita kemarin itu berkonseling, itu kita berdiskusi, lebih tepatnya saya katakan berdiskusi ya, dengan teman-teman penyidik di Polres Jakarta Selatan, sehingga hasil diskusi kita itu menyimpulkan, oh ini diduga ada tindak pidananya, sehingga dibuatlah laporan untuk diproses lebih lanjut ke penyidikan, ya. Nah itu, nah kemudian apakah Deolipa itu menyebarkan? Dia kan berdialog dengan Angel Elga, percakapan WA pribadi dengan pribadi, ya. Saya mau kasih contoh kejadian Ariel Peter Pan, ya, kasus Ariel Peter Pan yang dulu sempat mengguncang Indonesia, itu loh. Nah ini itu video bukan ada disebar, itu hanya untuk koleksi pribadi. Tetapi begitu naik ke publik dan diakses melalui media elektronik, itu menjadi sebuah pidana. Gitu loh, ya. Jadi nggak bisa dikatakan itu kan dialog. Betul, sebelum sampai atau sebelum dapat dikonsumsi kepada publik atau kepada orang banyak melalui media elektronik, itu bukan satu tindak pidana memang. Tapi ketika itu mencuat, lalu di media sosial itu menjadi sebuah pembahasan dan membuat gaduh, ya, membuat gaduh, kemudian itu ditransmisikan melalui media elektronik, ya sudah terpenuhi unsur ITE-nya. Begitu. Jadi apa yang kami laporkan ke sana itu kemarin, ini bukan tentang sentimen dari sebuah kelompok yang beragama A kepada seseorang yang beragama B. Enggak, itu sama sekali tidak benar, ya. Itu tidak benar, dan saya hadir di situ. Justru saya mau menegaskan di situ, ini pure masalah hukum, ya. Ini pure masalah proses hukum yang bisa dilakukan oleh siapapun sebagai warga negara Indonesia. Mungkin begitu dulu, Bang Ariesto. Baik, terima kasih Bang Bob, ya, atau Bang BSS. Ya, jadi itu ya teman-teman, ya. Jauh sebelum kasus ini kemudian sampai ke pihak penegak hukum, ini sudah melewati beberapa proses, ya. Kemudian di dalamnya diduga ditemukan ada unsur pidananya, kemudian ini diteruskan ke pihak penegak hukum. Jadi saya kira teman-teman yang saya lihat ada beberapa yang kemudian merespon, kemudian live streaming, memberi ada beberapa narasi yang berkembang. Saya kira teman-teman jangan berspekulasi, ya.
jangan berandai-andai. Kalau teman-teman tidak paham, saya kira jangan berusaha untuk kemudian menyimpulkan, begitu ya. Karena saya kira teman-teman tadi sudah disampaikan oleh Bang BSS, ini teman-teman semua ini melewati beberapa proses, ya. Dan Yonatan Nandar, kemudian dengan Bang Faisal, Bang BSS, kemudian dengan Bang Hendy, kemudian juga dengan ada salah satu lagi Bang Raja siapa itu, mereka ini semua adalah advokat, ya. Mereka memahami konstruksi hukumnya seperti apa, mereka yang lebih paham, ya, sehingga masalah ini bisa dibawa sampai ke jalur penegak hukum. Jadi teman-teman yang tidak paham, teman-teman yang bukan memang backgroundnya di situ, ya, kalau hanya sebatas YouTuber ingin mencari viewers, saya kira untuk berspekulasi. Biarkan saja masalah ini berjalan seperti biasanya, dan karena masalah ini sudah sampai ke penegak hukum, biarkan penegak hukum yang akan memberikan kesimpulan bahwa ini benar atau tidak. Kira-kira seperti itu ya. Nah, saya langsung ke Bang Faisal ini mungkin. Bang, seperti apa Bang kasus ini sebenarnya Bang? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam. Ya, untuk menanggapi rekan saya tadi Bang BSS, ya, perlu juga kita ketahui bahwasannya memang banyak sekali yang mengatakan ini kan chat pribadi, ya, Angel Elga dengan Dioli Payumara. Tetapi perlu diketahui juga, kita ini sebagai advokat, ya, dilarang menolak perkara, dilarang membantu orang karena pertama suku agamanya. Misalnya agamanya berbeda dengan kita, ya, kita tolak, itu tidak boleh. Dalam artian seperti apa? Dalam artian tidak ada wewenangnya Dioli Payumara itu untuk menasehati Angel Elga sebagai kliennya tentang agama, tentang suku dan lain sebagainya, ya, itu dia sudah offside itu. Kita sebagai advokat tidak boleh menanyakan kamu agama apa, kamu Kristen ya, udah masuk Islam saja, tidak boleh seperti itu, ya. Dioli di situ sudah offset. Yang kedua, biar juga kawan-kawan ketahui juga bahwasannya kita ini sebagai advokat ini malu apabila surat kuasa kita diputus oleh klien, ya. Itu ada hal malu tersendiri kita sebagai advokat. Kalau ada advokat yang diputus oleh klien surat kuasanya, itu dalam tanda kutip advokatnya sudah bagaimana, ya kan. Nah, Angel Elga ini, ya kan, diputus surat kuasanya, dia memutus surat kuasa kepada Diolipa, kan seperti itu. Berarti ada sesuatu rangkaian-rangkaian yang akan kita cari. Yang ketiga, saya juga melihat Diolipa ini menyampaikan ini ke publik melalui media. Memang dia menyampaikan kepada media itu mengupload. Nah, itu sebetulnya sudah masuk unsur. Tapi apa yang dikatakan oleh rekan kita tadi, Bang Bob tadi, saya sangat setuju sekali bahwasannya ini aliansi aktivis Indonesia. Nah, aliansi aktivis Indonesia ini ingin, ya, agar jangan urusan-urusan pribadi, jangan urusan-urusan privat ini yang dibuka ke publik. Ini yang dilakukan oleh Diolipa. Maka kita ingin menghambat orang-orang seperti ini agar mulutnya itu lain kali berbicara yang benar, ya. Lain kali berbicara yang benar. Jangan urusan-urusan agama orang dibawa-bawa. Ini sekarang ini kita dalam hal bernegara ini harus juga bisa menerima perbedaan-perbedaan. Nah, aliansi aktivis Indonesia ini terbentuknya ini bukan karena kita ini ada konsolidasi, ada disuruh orang, ada bagaimana, tidak. Ini kesadaran dari kita sendiri, ya, untuk melaporkan orang-orang yang kita duga melakukan tindakan SARA seperti ini. Jadi Bang, tidak ada kita di kondisi kita mau cari panggung, nggak perlu kita cari panggung Bang, ya. Kita percaya itu rezeki itu datang dari Allah, ya. Ini aliansi aktivis Indonesia ini ialah dengan kesadaran sendiri, tidak dikondisikan, ya.
bukan karena disuruh orang, bukan karena dibayar. Dan ada saya lihat ini yang di media sosial ini mengatakan kita dibayar oleh salah satu oknum misalnya yang sekarang ini kasusnya lagi tenar, ya kita nggak ada dibayar sama sekali, ya kita ini keluar duit sendiri loh, mesti diingat kita ini keluar duit sendiri, para advokat ini keluar duit sendiri untuk melaporkan Diolipa Yumara agar lain kali, ini rekan sejawat saya juga ini Diolipa ini walaupun dia ini senior saya, lain kali bijak dalam berbicara, bijak dalam mengeluarkan statement. Anda ini sekarang ini kan lagi dicari orang. Statement Anda ini kan walaupun Anda mengatakan dugaan, tetapi kalau Anda sudah berkata seperti itu, omongan Anda dipegang orang. Jadi kepada rekan saya Diolipa, Bang Diolipa, ya, kami ini melaporkan bukan karena kami benci. Kami ini melaporkan bukan karena kita sentimen sama Abang, tetapi kita melaporkan Abang supaya untuk mengingatkan Abang bahwasanya Abang telah kami duga offside. Nah, kalau nanti Abang merasakan status tersangka Abang ini, ya, apabila ini naik dari prosesnya ke penyelidikan, Abang menganggap proses ditetapkan nanti Abang tersangka ini menyalahi aturan, silakan ada jalurnya, yaitu pra-peradilan. Saya rasa seperti itu, Bang. Baik, terima kasih. Luar biasa apa yang disampaikan oleh Bang Faisal, ya. Jadi itu teman-teman semua, ya. Saya sependapat sih, ya, karena ini berbeda, ya, bincang-bincang pribadi, ya, dengan sesuatu yang sudah menjadi konsumsi publik. Karena apa yang disampaikan oleh Bang Diolipa itu kemudian diliput oleh salah satu YouTuber, ya, dan saya juga punya videonya, dan ini saya lihat ya dulu, ya. Oke. Ditonton berapa ribu kali, ya. Gado-gado channel itu ada di gado-gado. Iya gado-gado. Iya. Bang Aristo, Iya, mungkin apa ya? Aku boleh sebelum ke Gus Sandi, ya, kita luruskan terlebih dahulu apa yang berkembang di masyarakat. Memang seolah-olah kita ini justru akhirnya di framing bela Sambo, dibayar Sambo, ini tuduhan, ya, tidak benar itu. Iya. Betul. Jadi begini teman-teman kronologinya, ya. Kalau Bang Aristo punya videonya atau nanti saya share, itu siapa namanya itu Diolipa Yumara ini sudah melakukan tindak pidana, yaitu menginjili Diolipa di depan publik, bukan privat. Nah, jadi dia ini di depan wartawan sangat jelas mengatakan, "Hai Angel Elga," bukan di chat, ya, itu di publik. Dia di depan para wartawan. "Hai Angel Elga, bertobatlah kamu, kembalilah kepada Tuhanmu yang mula-mula, jangan hianati Tuhanmu yang mula-mula." Nah, setelah video itu viral, itu kan diambil dari salah satu infotainment kalau tidak salah, ya. Ada di Gado-Gado channel itu. Di Gado-Gado channel itu. Gado-Gado channel atau apa nanti saya coba share, ya. Nah, setelah itu baru Angel Elga mempublis percakapan pribadinya. Nah, ketika percakapan pribadinya sudah dipublis, sudah menjadi konsumsi publik. Ketika saya tanya yang bersangkutan, "Mbak, ini kenapa dipublik?" Karena sebelumnya dia sudah memang berbicara di depan umum, menginjili atau mengajak orang lain yang sudah beragama untuk menjadi pengikut agama yang diyakini oleh Diolipa Yumara, yaitu Kristen. Nah, ini kan menyalahi aturan SKP 2 Menteri nomor 1 tahun 1979, nggak boleh itu. Seorang yang sudah beragama kemudian diajak-ajak untuk beragama. Nah, ini kan menyalahi aturan. Nah, ketika hal tersebut viral, saya mengomentari kan. Sebagai seorang muslim saya mengomentari, "Diolipa, Anda mengatakan Angel Elga ini pengkhianat Yesus. Kalau begitu, ayo kita berdebat. Ya, Angel Elga atau Anda yang mengkhianati Yesus." Ketika saya mengomentari ini, video saya di-screenshot sama Angel Elga, diposting di IG-nya dan di story WA, story IG dari Angel Elga. Nah, mungkin Diolipa Yumara melihat
Kemudian yang bersangkutan melaporkan saya, bukan atas dugaan pencemaran nama baik, karena yang dia laporkan itu 3 orang. Yang pertama adalah Angel Elga sendiri dengan tuduhan penipuan. Lalu yang kedua saya atas dugaan ujaran kebencian. Dan dia berkolaborasi dengan pengacara Bhinneka Tunggal Ika yang pada saat itu saya dengar namanya Immanuel ya. Itu yang melaporkan saya atas dugaan ujaran kebencian yang bermuatan sara. Jadi Dialova itu melaporkan saya bukan atas pencemaran nama baik ya. Lalu yang pencemaran nama baik itu yang ketiga, yaitu Feni Rose yang dilaporkan oleh Dialova Yumara. Setelah yang bersangkutan melaporkan, barulah saya melaporkan baru. Kenapa? Karena banyak sekali barang bukti yang sudah saya pegang terkait YouTuber Kristen yang sudah melakukan tindak pidana sebagaimana yang tadi saya uraikan ya. Tidak pidana diduga tindak pidana penyalahgunaan penodaan agama, ujaran kebencian bermuatan sara sebagaimana diatur dalam pasal 156 KUHP, Jungto pasal 28 ayat 2, Jungto pasal 45 ayat 2, Undang-Undang tahun 2016. Jadi saya itu bukan melaporkan, tapi laporan balik karena yang bersangkutan sudah melaporkan saya. Banyak informasi yang berkembang, dikit-dikit lapor. Yang lapor itu ya ente, dia marah ngelaporin saya ini bukan artis, saya ini bukan orang terkenal, kenapa Anda melaporkan saya? Begitu Bang Aristo dan teman-teman ya. Iya. Jadi ya saya juga sempat membaca ya bahwa ini orangnya Ferdy Sambo ya. Kapan kita kenal dengan Ferdy Sambo? Sepeser pun nggak ada uang Ferdy Sambo masuk di rekening kami ya. Jadi jangan berspekulasi ya. Kami tidak kenal Ferdy Sambo dan sama sekali sepeser pun tidak ada uang Ferdy Sambo yang masuk di rekening kami. Jadi jangan coba berandai-andai ya. Kalau Anda ini silakan naik di sini dan klarifikasi di sini. Nah, di sini ada Bang Hendy. Saya ke Bang Hendy dulu, kemudian kita akan diskusi lepas. Silakan Bang Hendy. Gus Hendy. Terima kasih. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Gus. Ya, sebelumnya karena aku tidak bisa hadir saat itu, nanti kalau ada situasi atau selip-selip kata yang tidak sama ya, mohon dimaklumi ya. Cuman tadi Bang Nandar sudah menyampaikan, kalau tidak salah, dalam proses pelaporan itu di bawah salah satu barang bukti itu video pernyataan Diolipha Yumara di muka publik. Jadi sekali lagi ini bukan soal chat pribadi antara Diolipha dengan Angel Elga, tetapi pernyataan Diolipha di depan publik yang seperti yang dikatakan Bang Nandar tadi ya, di hadapan awak media kalau nggak salah, itu yang sedang dilaporkan oleh Bang Nandar didampingi sama teman-teman ini. Jadi ini sekaligus menepis apa yang dikatakan Rudy Yohanes. Rudy Yohanes memang sok tahu. Kemarin dia bikin konten, mana bisa dilaporin penodaan agama, penistaan agama, wong itu chat pribadi antara Diolipha dan Angel Elga. Padahal sekali lagi, ini bukan soal chat pribadi antara Diolipha dengan Angel Elga, tetapi pernyataan dari Diolipha di hadapan orang banyak dengan itu tadi ya, hai Angel Elga, tobatlah, kembali ke agama dan Tuhanmu yang mula-mula. Jadi sekali lagi ini dilakukan Diolipha di depan umum. Kemudian kenapa dicontohkan dengan UU ITE? Karena itu sudah menjadi konsumsi di media sosial. Itu sekali lagi ini semacam klarifikasi atau biar didengar sama Rudy Yohanes. Sekali lagi bukan soal chat. Kedua ya, dalam proses pelaporan ya mungkin teman-teman semua sudah tahu ya, tentu ada tahap penyelidikan ya. Ada tahap penyelidikan yang tentu nanti akan banyak ahli yang dilibatkan. Ahli digital forensik, kemudian ahli pidana, kemudian ahli agama dan ahli bahasa. Dan nanti kalau memang itu dirasa atau disimpulkan oleh penyidik bahwa itu tidak memenuhi unsur, nanti ya juga akan ditilidik
Tetapi kalau itu memenuhi unsur, nanti akan naik ke tahap penyidikan. Jadi Bang Nandar dan teman-teman ini hanya melaporkan, karena ada perbedaan ya antara pelaporan dan pengaduan. Pelaporan itu masyarakat siapapun boleh melapor tentang akan, sedang, telah terjadinya dugaan peristiwa pidana. Kalau pengaduan itu relatif antara pelaku dan korban. Dan dalam kasus penistaan agama itu bukan delik aduan sebenarnya. Siapapun boleh melapor. Dan pasal yang dicantumkan sama teman-teman itu sudah benar. Tentang nanti terbukti bisa naik ke tahap penyidikan atau tidak, itu urusannya penyidik. Yang pertama itu. Yang kedua, apa ya, kalau soal framing bahwa teman-teman ini ditunggangi oleh kepentingan terkait dengan Verdi Sambo, ya biarin aja lah. Yang namanya framing, kemudian ada kesalahpahaman di antara beberapa netizen Muslim, kok malah membela keluarga Brigadir J dan lain sebagainya. Seperti yang tadi digoreng sama Rudi Yohanes, ya biarin aja lah. Karena orang itu menilai kalau dari kesalahpahaman, ya nggak usah kita protes, namanya orang salah paham. Nanti proses waktu yang akan membuktikan itu. Kalau kemudian dikatakan ditunggangi, memangnya teman-teman ini orang yang bisa dibeli? Idealisme itu tidak bisa dibeli. Sesuatu itu menjadi mahal karena tidak dijual. Idealisme teman-teman untuk berjuang dalam masalah ini bukan sesuatu yang kita perjualbelikan. Itu. Kemudian yang selanjutnya ya, apalagi ya? Ya ini nanti kita semua ya mengawal proses ini, sejauh mana proses ini berlangsung, kita berharap ada transparansi, kemudian fair dalam proses perkara ini. Dan yang terakhir, yang paling penting itu, setiap kejadian itu harus kita ambil hikmahnya. Kita internal muslim sendiri juga tidak salahnya juga introspeksi. Kalau memang dunia debat lintas agama ini adalah satu keniscayaan yang pasti ada di ruang media sosial, setidaknya peristiwa yang terjadi itu menjadi bahan kita untuk sama-sama introspeksi. Baik di antara debater Kristen maupun debater Islam. Gunakan perdebatan dengan cara-cara yang baik sebagaimana yang diajarkan oleh Al-Quran. Kalau harus berbeda pendapat, kalau harus berdebat, kalau harus menyampaikan argumentasi, pilih narasi dan diksi yang tidak bersifat penghinaan. Sementara itu aja dariku, Bang Alisto. Terima kasih. Baik, ya. Baik. Saya masih ke Bang Gus Handi nih. Ada juga narasi dari teman-teman Muslim bahwa ini bukan masuk dalam pasal penodaan agama, tapi masuk dalam pasal perbuatan yang kurang menyenangkan. Gimana, Gus Handi? Ya, kemarin aku agak ketawa ya. Ya, adalah salah satu di antara teman kita yang Muslim ikut mengomentari, tetapi komentarnya justru lucu begitu. Tapi sebelum aku mengomentari itu ya, seyogyanya kalau sesama Muslim jangan melakukan kritik di depan publik di media sosial, chat pribadi aja. Kalau tidak bisa mendukung, tidak bisa mensupport, setidaknya jangan ganggu gitu aja. Kemudian kalau dikatakan itu yang lebih tepat perbuatan tidak menyenangkan, itu kan urusannya Angel Elga sebenarnya, bukan urusan Bang Nandar dan kawan-kawan loh. Apalagi kalau orang belajar hukum dan update hukum, update produk-produk hukum, update putusan-putusan hukum, perbuatan tidak menyenangkan itu sudah dibatalkan sama Mahkamah Konstitusi. Jadi yang dulu frasa perbuatan tidak menyenangkan yang ada di pasal 335 itu sudah hilang. Itu yang ada tinggal ancaman atau dengan ancaman untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Jadi perbuatan tidak menyenangkan sudah dibatalkan. Kalau nggak percaya silahkan googling atau tanya sama Bang Bob. Itu Bang Aristo. Baik, terima kasih. Luar biasa. Ya, jadi Bang Rudi Yohanes, ya, saya punya videonya. Ini nama channelnya Artis Selebritis. Ditonton 15.000 kali ditonton 11 hari yang lalu, kemudian di like 94. Jadi ini sudah menjadi konsumsi publik, bukan lagi chat pribadi, ya.
Saya ulangi lagi, ditonton 15.000 kali 11 hari yang lalu dan di like 94 kali. Ya, artinya ini sudah Share menjadi aja, Bang. konsumsi publik. Gitu, Share ya. aja Bang Aristo. Silakan. Share aja Bang Aristo. Jadi gini, saya mengawali ya sebelum ke yang lain. Jadi ini adalah salah satu video yang menjadi barang bukti dan saya klarifikasi dan saya perjelas sekali lagi ya. Saya tidak melaporkan Deulufa Yumara dengan barang bukti chat, bukan. Justru yang saya laporkan ini pernyataan dia di depan publik. Jadi sekali lagi Rudi, saya tidak melaporkan terkait chatnya ya. Terkait video dia ini, coba perhatikan video ini. Ini dia diwawancarai oleh para wartawan loh. Ngomong apa dia? Silakan Bang Aristo, sebentar ya. Aku yang setel ya berarti ya. Iya, dari sana yang setel. Ya, aman gak nih kalau gede kayak gini? Aman, Lagi ya. Aman ya. Coba nih, dengarkan baik-baik ya. Ya, oke, dengarkan baik-baik teman-teman. Ini para wartawan di depan dia ini. Dia ngomong apa? Coba dengarkan. Kembali kepada Tuhan yang mula-mula, jangan kau khianati Tuhanmu dan Tuhanmu yang mula-mula. Aja bertobat kembali kepada Tuhan yang mula-mula, jangan kau khianati Tuhanmu dan Tuhanmu yang mula-mula. Nah, ini. Nah, itulah teman-teman salah satu barang bukti yang dijadikan dasar pelaporan saya. Ini bukan chat pribadi, dia sengaja berbicara di depan para wartawan, Angel Elga, bertobatlah kembali kepada Tuhanmu yang mula-mula. Nah, abang saya nanti akan menjelaskan itu, Abang Faisal Nasution ya. Menurut KBBI, yang namanya bertobat itu kembali ke jalan yang benar, kembali kepada Tuhan. Nah, kalau misalnya Angel Elga dinasehati, ayo kamu sholat, tahajud, bertobat kepada Allah. Oke, ini kan konteksnya bertobatlah kembali kepada Tuhanmu yang mula-mula. Berarti agama saya salah. Makanya saya bilang, ayo debat. Siapa yang mengkhianati Yesus, Angel Elga atau kamu? Nah, tetapi yang bersangkutan malah melaporkan. Ya sudah, saya laporkan balik. Begitu ya. Ketika dilaporkan balik, malah di framing, anteknya PS lah, inilah itulah. Wah, aneh bener ini orang nih ya. Orang-orang ini nggak tahu pokok permasalahannya. Tidak ada kaitannya pelaporan ini dengan Angel Elga, dengan siapapun. Ini hanya ada keterkaitan dengan iman. Ketika agama saya dibilang salah, maka Anda harus membuktikannya. Bener nggak agama saya salah? Makanya saya tantang Deulufa Yumara, ayo debat. Anda atau saya yang mengkhianati Yesus? Anda atau umat Islam yang mengkhianati Yesus? Malah dilaporkan. Saya lapor balik, dikiranya saya yang lapor awal-awal atau yang mengawali pelaporan. Yang mengawali pelaporan itu kan si Immanuel dari pengacara Bhinneka Tunggal Ika dan Deulufa Yumara. Jadi saya hanya menggunakan hak hukum saya untuk melaporkan balik. Jangan di framing. Nah, ini salah mereka ini. Dah gitulah. Gitu Bang Aristo, mungkin Bang Faisal atau teman-teman yang lain. Oke, iya. Ini ada debat hebat. Mohon maaf, dengan siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ya, saya serahkan mungkin ke Bang BSS atau ke Bang Faisal untuk kemudian mengomentari. Ya, jadi gini aja. Baik, kalau Deolipa merasa ini nanti apabila ditetapkan statusnya sebagai tersangka, dia merasa ini ada kejanggalan, dia disediakan undang-undang untuk melakukan pra-peradilan, kan gitu. Lagian kan ini kasus pelaporan kita ini kan masih dalam tahap diterima oleh pihak kepolisian. Masih ada nanti gelar perkara untuk menentukan statusnya ini, apakah ini pidana atau bukan, maka nanti ada gelar perkara, kan begitu. Ini sebenarnya masih panjang sih kawan-kawan. Menurut Perkap Kapolri nomor 14 tahun 2012, ini prosesnya masih panjang. Jadi bagi netizen ya, saya lihat juga banyak ini serangan masuk ke handphone saya juga, kan seperti itu. Ya, bahwasanya kita dikatakan antek Sambo, antek apa, kita tidak pernah terima uang 1 rupiah pun dari siapapun, tidak pernah. Itu kita tegaskan, ya. Tidak ada kita disuruh untuk melaporkan ini untuk mengkaburkan peristiwa pidana di tempat lain, tidak ada sama sekali. Ini murni
kita melaporkan saudara rekan saya Deoli Payumara ya karena diduga dia melakukan tindakan penistaan agama. Ya, jadi tolong sekali lagi kita tegaskan ini tidak ada kita sangkut pautnya dengan kasus Sambo. Nggak peduli kita. Ya, Sambo mau apa kita nggak peduli. Yang paling penting dia telah menistakan agama, ya kan maka kita wajib untuk melaporkannya. Dan terima kasih juga kawan-kawan, ada juga kawan-kawan saya yang non muslim juga di daerah-daerah juga bakal akan membuat laporan serupa kepada Deoli Payumara. Mungkin di Polda-Polda Riau, mungkin di Polda-Polda Sumatera Utara ya. Ini akan kasusnya akan panjang. Jadi tolong ke depannya kita ini sebagai penegak hukum, advokat ini adalah penegak hukum, ya tolong bicara baik-baik, jangan menyinggung perasaan orang. Hubungan hukum saudara Deoliva dengan Angel Elga adalah hubungan antara seorang advokat dengan kliennya. Jadi tidak pantas masuk ke ranah urusan privatnya. Ya, saya rasa terima kasih. Cuma segitu aja kira-kira. Ya, terima kasih Bang Faisal ya. Bang ya, tunggu sebentar ya. Mohon maaf ya. Silakan. Saya izin live dulu ya, izin keluar dulu ya. Ya, silakan Bang Faisal. Ya. Baik, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi teman-teman itu sudah disampaikan bahwa tidak ada hubungannya dengan kasus Ferdy Sambo yang lagi berkembang ya. Jadi jangan membuat opini, jangan membuat spekulasi ya. Dan yang terakhir saya pesan kepada teman-teman semua, para YouTuber yang mencari konten, jangan berspekulasi ya. Kemudian kalau tidak tahu konstruksi hukumnya seperti apa, jangan coba kemudian memberikan narasi yang hanya berdasarkan asumsi gitu ya. Saya awal-awal saya katakan, bahkan saya berpesan kepada Yonatan Nandar untuk tidak memperbesar masalah ini ya. Tetapi saya juga tidak bisa menahan dan saya intinya saya mendukung ya. Pertama, karena saya tidak memahami ya, saya bukan ahli hukum, saya tidak pernah kuliah di hukum dan saya juga bukan advokat, tentunya saya tidak punya otoritas kemudian mengomentari ini. Tadi sudah disampaikan oleh Bang Bob, jauh sebelum pelaporan ini dibawa ke meja misalnya kepolisian, ini melewati beberapa proses ya. Apakah ini kemudian bisa dibawa ke kepolisian, itu melewati beberapa proses. Jadi kemudian teman-teman semua, rekan-rekan yang hadir di sini, itu semua mereka punya background dari pengacara ya atau advokat. Jadi mereka yang sangat paham konstruksi hukumnya seperti apa, gitu ya. Nah itu mungkin dari saya. Mungkin silakan teman-teman yang sudah hadir ingin menambahkan, mungkin dari Usendi atau dari siapa yang baru masuk Bakul Kompor ya silakan. Ya, ini tim Angon, yang silakan. mendampingi saya. Ya silakan. Ya, sebelum Kang Budak Angon saya aturkan terima kasih banyak. Pokoknya dari kejadian ini saya tahu betul orang-orang siapa saja yang kemudian wajib saya bela suatu saat nanti, wajib saya dampingi, wajib saya jadi saya tahu mana sahabat, mana teman, mana saudara dan mana yang bukan itu di kasus ini. Jadi ada hikmah yang sangat luar biasa dari kejadian ini dan luar biasa saya aturkan terima kasih banyak kepada teman-temanku semua, pada apologet muslim, pendebat muslim, terutama di Rashidun Army saya aturkan terima kasih, Jum-Jum Muslim, antum luar biasa. Silakan, di sini ada Kang Budak Angon yang menasehati, yang mendampingi kami. Dan ini juga Bang Bob sudah hadir lagi. Gus Handi, terima kasih. Pokoknya terima kasih kepada tim advokat yang sangat luar biasa, Masya Allah. Dan memang kami benar yang dikatakan Bang Faisal ya. Ini murni atas giroh keislaman dan bagaimana firman Tuhan katakan dalam Al-Quran, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya seorang muslim yang satu atau orang yang beriman itu adalah bersaudara. Silakan Kang Budak. Baik, ya terima kasih ya. Mungkin
salah satu poin yang harus kita luruskan malam ini terkait dengan apa yang disampaikan oleh sang debater ya, Bang Rudi ya. Nah, itu yang saya katakan dari tadi ya. Banyak teman-teman kita ini yang masih berpikir proses hukum itu tidak seperti yang sebenarnya gitu di pemikirannya. Karena salah satu contoh seperti tadi itu chat pribadi nggak bisa dilaporkan ya. Saya sudah memberikan contoh begitu. Lalu saya mau contohkan lagi begitu. Contoh saya pribadi bicara pribadi, lalu disaksikan satu orang. Jadi kita ada 3 di ruangan, itu saya, Bang Nandar, sama Bang Faisal ya contoh. Lalu saya berbicara tentang sesembahan kepada Bang Nandar, ya. Itu dialog, bukan ada menggunakan alat media elektronik ya, bukan dari chat. Itu kan kalau chat itu kan menggunakan media elektronik ya, sarananya begitu. Berdialog, saya dialognya serupa seperti isi dari perkataan dia lupa si yang kita laporkan ini ya, begitu. Kemudian Bang Faisal mendengar percakapan itu, yang intinya itu mengajak Bang Nandar itu untuk kembalilah ke sesembahan yang sebenarnya, begitu intinya begitu. Pertanyaannya, apakah Bang Faisal bisa melaporkan saya? Bisa. Bukan karena itu dialog ke satu orang, lalu karena cuma satu orang, bukan orang banyak, ini bukan penistaan agama. Tidak. Jadi konsep penistaan agama itu bukan kepada berapa banyak orangnya, bukan. Saya selalu katakan ya, penistaan agama itu bukan penodaan atau pelecehan atau penistaan umatnya, bukan. Bukan umatnya yang dilecehkan, tetapi Tuhannya, agamanya. Karena satu orang pun dia itu beragama. Ketika agamanya dinodai, dilecehkan, dinistakan, dia boleh lapor. Atau orang lain yang melihat itu, yang beragama sama agamanya, boleh melaporkan itu. Gitu loh. Jadi nggak ada kata-kata itu kan dialog pribadi. Ini kan pembicaraan ini, nggak bisa seperti itu. Itu keliru kalau seperti itu. Karena apa? 156A itu ya, bukan harus kepada 10 orang. Ya, bukan harus kepada 100 orang, atau bukan harus di publik, nggak ada itu. Tidak ada itu. Yang pasti itu merendahkan atau menistakan satu agama yang dilindungi di Indonesia. Tetap pernah terjadi di Indonesia ini ya, hanya gara-gara cuitan Ferdinand Huta Hayan itu masuk ke dalam ranah hukum. Pertanyaannya, di situ Ferdinand tidak ngomong ke siapapun. Ini dia lupa ngomong ke Angel Elga, masih ada temannya ngomong ya, masih ada temannya ngomong, dan itu beragama ya, Islam, temannya ngomong. Nah itu Ferdinand Huta Hayan, dia nggak ngomong ke siapapun, dia cuma tulis di Twitter. Tetapi itu pidana. Ya. Nah gitu, sama seperti ini. Gitu. Jadi kalau Bang Rudi mengatakan itu kan dialog satu arah atau itu kan percakapan pribadi. Ya, tetapi ketika saya tahu itu, lalu saya merasa ada agama yang dilecehkan, dinistakan, saya lapor dong. Urusan Angel Elga keberatan tidaknya itu nggak jadi satu penghalang atau membatalkan pidananya. Karena apa? Bukan cuma Angel Elga yang menyembah sesembahan di Islam itu. Seluruh umat Islam itu sesembahannya sama. Sama. Makanya hati-hati berbicara Tuhan. Hati-hati kalau bicara sesembahan. Saya selalu katakan, dari tadi saya ambil contoh Ferdinand Huta Hayan. Itu bukan, dia nggak ada ngomong ke si A, ke si B, nggak ada. Ya, tapi akhirnya masuk juga. Karena apa? Itu pidana. Begitulah pidana penistaan agama. Jadi jangan keliru memahaminya. Jadi jangan berpikir mencari alasan kalau kayak gitu kan nggak apa-apa. Jadi dilakukan. Hati-hati. Salah memahami delik itu, Anda bisa terjerat dengan hukum pidana. Betul. Makanya ini harus kita betul-betul pahami gitu. Kemudian apakah chat itu seperti yang dikatakan sang debater itu keliru? Itu keliru. Sangat keliru. Itu pemahaman yang berusaha untuk lari dari pidana. Ya, itu pemahaman yang berusaha untuk menjawab bahwasannya itu bukan pidana. Sama kayak jawaban dia lupa, keceplosan. Gitu loh. Kalau sudah masuk pidananya nggak ada cerita, bos, keceplosan, ya, hilap atau lalai, nggak ada cerita urusan. Proses pidana jalan terus.
Begitu. Hati-hati kalau kita tidak paham suatu delik tindak pidana, jangan kita menganggap itu bukan pidana. Ketika kita melakukannya, kita bisa terjerat. Begitulah konsep pemikiran Ferdinand Huta-Hayan ketika dia buat tweetan Tuhanmu lemah. Mungkin orang yang memberikan saran kepada dia, enggak apa-apa tulis saja, kan itu kan enggak kepada siapapun ditujukan. Begitu ya, jawaban dia, argumentasi dia pada saat itu ya, tangkisan dia, bantahan dia, saya kan enggak ngomong ke siapa-siapa. Tapi itu pidana. Coba kita bandingkan, dia lupa ngomong ke orang, Angel Elga, gitu loh. Ferdinand nggak ngomong ke siapa-siapa. Yang tidak ngomong ke siapa-siapa aja pidana. Apalagi yang ngomong ke Angel Elga. Iya. Begitu ya. Nah itu. Nah tadinya betul. Sebenarnya rangkaian kejadian itu saling berhubungan, ya. Nah seperti yang disampaikan senior saya Gus Andi tadi betul. Jadi puncaknya itu adalah video yang dengan gamblangnya Deolipa mengatakan itu di publik. Begitu. Tetapi isi chat yang disampaikan ke Angel Elga itu sebenarnya dampaknya, efeknya atau akibat penistaannya kepada semua umat Islam, bukan hanya kepada Angel Elga. Karena sesembahan Angel Elga itu tidak berbeda dengan sesembahan umat Islam lainnya. Yeah. Coba, ketika satu orang Islam dikatakan, balik dong ke sesembahan yang semula, sesembahanmu yang sekarang itu mana gitu. Coba, kira-kira sesembahan apakah sesembahan orang itu saja yang dihinakan, dinistakan, atau sesembahan semua umat yang menyembah sesembahan itu? Betul. Jadi jangan main-main. Apalagi seperti dikatakan Bang Faisal tadi, ini teman kita, ini rekan kita, ini pengacara. Tapi pengacara ngomongnya kayak orang yang tidak tahu hukum. Harusnya dia jangan masuk ke ranah itu. Jangan masuk. Nggak boleh. Begitu. Jadi, kalaupun ada teman-teman kita mengatakan, itu kan chat begitu. Oh, enggak. Ya betul. Jadi, suatu peristiwa itu bukan ujuk-ujuk menjadi sebuah peristiwa pidana. Dia memenuhi satu tahap, satu proses, di mana itu menjadi sebuah tindak pidana. Ya, contoh. Ini kita sambil beredukasi ya, Bang ini ya. Ya, Bang Aristo ya. Lanjut. Penyalahgunaan psikotropika. Psikotropika kalau digunakan pakai izin itu nggak pidana. Yang digunakan psikotropikanya juga. Tetapi dia menjadi pidana pada saat kapan? Pada saat tidak punya izin. Pada saat disalahgunakan. Jadi pidana. Pertanyaannya, memakai psikotropika, apakah itu pidana? Tidak. Memakainya. Tetapi yang menjadi pidana apa? Menyalahgunakan, menggunakan tanpa izin, tanpa hak. Begitu juga dalam hal ini. Gitu loh. Jadi ada saatnya chat itu tidak menjadi sebuah pidana. Ada. Contoh ketika itu belum disebarluaskan. Karena kalau tidak dia disebarluaskan, umat Islam yang lain tidak baca dong. Jadi dia tidak ada umat yang merasa sesembahannya dinistakan. Dan tidak ada sesembahan yang dinistakan di hadapan orang banyak. Tetapi ketika screenshot chat itu muncul ke permukaan, lalu ditegaskan lagi dengan sang Deolipa ini mengatakan, oh ya, dia mengakuinya, itu bicaranya. Ya, dia menasehati, lagunya sekarang lagi keceplosan. Jadi komplit ya, komplit. Jadi antara video dengan chat itu saling berhubungan erat dan itu diakuin, tidak ada bantahan. Betul. Begitu. Jadi tidak ada lagi sebenarnya alasan untuk tidak menaikkan perkara ini ke penyidikan. Begitu. Jadi kalau kita ditanya nanti, contoh Bang Aristo ngomong ke saya, Bang Bob, sesembahan abang itu begini. Apakah ada sesembahan yang lain yang dimaksud Bang Aristo itu kepada saya? Pasti sesembahan Kristen dong. Karena saya Kristen. Dan ingat, sesembahan itu disampaikan kepada Angel Elga. Angel Elga itu warga negara. Kalau Deolipa itu tadinya ngomong ke patung ya, contoh gitu, sesembahanmu gitu. Patung itu nggak punya agama. Tapi karena dia ngomong ke Angel Elga, sesembahan, ayo Angel Elga sekarang apa? Islam. Ya sesembahannya apa? Allah Subhanahu Wa Taala. Clear. Clear ya, itu. Jadi betul, tidak. Nah, dampaknya apakah cuma Angel Elga yang sesembahannya Allah Subhanahu Wa Taala? Tidak. Bang Aristo, Bang Nandar, Bang Faisal ya, Gus Andi,
Pak Angon, banyak kita semua di sini yang beragama Islam itu sesembahnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Nah, kemudian coba teman-teman lihat perkembangannya. Belum berapa lama lagi ini si Deo Lipa sudah ngomong Sinto Gendeng itu adalah Yesus Kristus katanya. Yesus ya di channelnya Paul Zhang. Yang Sinto Gendeng itu adalah Yesus, lalu Naga Geni 212 itu katanya Roh Kudus. Jadi kita melihat dari situ, ini orang sebenarnya bukan orang yang betul-betul beragama, tetapi sering membawa agama dalam sebuah pembicaraan. Lihat saja deh di televisi. Dia bicara bahkan sampai kepada Bang Ali Mukhtar Ngabalin, dia ngomong, "Bang, Tuhan memberkatimu, Tuhan memberkatimu." Tetapi dia dengan mudahnya mengatakan Yesus itu adalah Sinto Gendeng. Lah, ini orang tahu tidak yang dia Sinto Gendeng itu apa? Iya, betul. Dia nggak tahu kan? Atau memang dia tahu tapi sengaja mau mengambil eksis populer? Itu loh. Kan? Nah, jadi saya katakan apa yang disampaikan Bang Rudi Yohanes itu keliru dalam sisi hukum ya, dari delik tindak pidana yang menistakan atau pasal 156A itu tadi, menistakan sebuah agama itu sangat keliru, nggak bisa itu dipakai. Karena apa? Kalau itu dipahami seperti itu, banyak nanti teman-teman yang masuk penjara. Saya pastikan banyak. Tujuan kita mengedukasi seperti ini agar teman-teman itu tahu batasan, ya, tahu pagar batasan di mana kita bisa bicara konteks tentang sesembahan, tentang Tuhan. Jangan terlalu jauh. Sudah ada terjadi di negara ini Ferdinand Huta Hayan hanya gara-gara cuitan Allahmu lemah masuk penjara. Kalau kita kaji dengan logikanya Bang Rudi itu, Ferdinand Huta Hayan nggak ngomong ke siapa-siapa, kok bisa masuk penjara ya? Betul. Nah, begitu ya. Nah, itu. Jadi itu. Nah, kemudian kalau dikatakan tadi, saya sepakat dengan apa yang disampaikan Bang Faisal dan Gus Andi. Kalau dikatakan kita dibayar ya, saya rasa saya bukan sombong ya. Mungkin Ferdi Sambo tidak bisa bayar saya karena bagi saya itu kalau dibayar itu mata uangnya cuma satu. Mata uang yang paling mahal di dunia. Tahu nggak teman-teman itu apa? Mata uang paling mahal di dunia itu adalah kejujuran. Jadi Ferdi Sambo tidak akan bisa bayar kita-kita. Karena bagi kita kalau mau dibayar mata uangnya kejujuran. Betul. Begitu. Oke? Jadi Siap. itu tidak ada, clear ya. Itu tidak ada kita. Bahkan ini saya mau melaporkan Deo Lipa lagi ke Bareskrim yang dia bilang Yesus itu Sinto Gendeng, Roh Kudus itu Naga Geni ya. Kenapa Yahya Waloni bilang mengolok-olok itu kemarin katanya Roh Kudus itu masuk penjara. Lah Deo Lipa masa ngomong Naga Geni itu Roh Kudus nggak masuk penjara, enak aja. Iya, betul. Nah, ini saya mau tantang nih yang ngaku-ngaku apologet Kristen, yang ngaku-ngaku seorang penginjil, yang seorang pembela agama Kristen. Ayo tuh Deo Lipa ngomong tuh, Roh Kudus ngomongnya dia katanya Naga Geni. Tahu nggak Naga Geni itu? Naga Geni itu sihir. Masa Roh Kudus dikatakan sihir? Betul. Kalian nggak keberatan? Atau cuman di mulut doang ngakunya Kristen, ngakunya paling cinta agama Kristen, apologet apa segala macem itu, atau karena Deo Lipa Kristen nggak usah dilaporin gitu? Ayo, Nggak bisa gitu. nah, hati-hati loh ya, yang mengkhianati Yesus itu Judas Iskariot, muridnya sendiri. Hati-hati ya, begitu. Mungkin itu dulu dari saya Bang Aristo. Baik, iya. Aku tambahin dikit Bang Aristo. Aku tambahin. Silakan. Gus Andi, silakan. Jadi berhati-hati kalau membuat statement apalagi di media sosial ya. Karena hukum itu berkembang ya. Ada pergeseran definisi di muka umum, di muka publik itu ada pergeseran. Kenapa kalau UU ITE itu ancamannya lebih besar, lebih tinggi daripada KUHP? Karena ada pergeseran. Muka umum kalau dahulu dipahami itu di hadapan kasat mata orangnya di depan kita seperti ini. Tetapi kalau UU ITE, muka umum itu adalah siapapun yang menyaksikan ketika ada di media sosial. Jadi ada pergeseran. Makanya kalau dalam delik soal UU ITE itu lokusnya tidak di mana itu terjadi, di semua tempat di seluruh wilayah Indonesia itu termasuk lokus atau tempat perbuatan itu terjadi. Karena pergeseran muka umum kalau dahulu dimaknai di hadapan orang begitu, yang sekarang muka umum itu
ruang publik itu muka umum sepanjang bisa disaksikan orang. Termasuk Ferdinand Husain tadi begitu. Memang benar yang dikatakan Bang Bob, tidak di hadapan orangnya langsung, tetapi publik bisa melihat. Itu jadi ada pergeseran muka umum dahulu dengan UU ITE itu berbeda. Kemudian yang selanjutnya ya kita itu kalau sudah idealis ya sunatullah lah Bang Aristo dan teman-teman semua. Ya. Sebaik apapun kita, itu pasti apapun yang kita lakukan itu selalu ketemu dengan 3 golongan ya. Ada yang tidak suka, ada yang netral, dan ada yang suka. Pasti itu. Jadi nggak usah dirisaukan. Jangankan kita, Rasulullah kurang sempurna apanya. Masih ada juga yang tidak suka. Pasti ketemu 3 orang itu. Yang suka, yang netral, dan yang tidak suka. Jangankan Rasulullah, Allah sendiri aja yang nggak percaya banyak kok. Makanya kalau kita sudah memilih langkah ini, udahlah tutup kuping. Framing-framing yang nggak jelas, fitnah-fitnah yang nggak jelas itu nanti akan hilang dengan sendirinya biar waktu yang membuktikan. Kemudian yang ketiga barangkali bisa didengar sama Angel Elga ya. Kalau Angel Elga mau melapor ya karena penistaan agama sudah dilaporkan teman-teman itu, Angel Elga bisa melaporkan pasal 315 penghinaan ringan dengan lisan atau tulisan di hadapan orangnya. Itu bisa. Itu aja Bang Aristo. Dariku ya, nambahi dari Bang Bob. Baik, terima kasih. Ya, luar biasa. Pertama saya mau menyemangati ini ya. Benar juga apa yang disampaikan oleh Bang Bob. Mana nih teman-teman yang mengaku militan sebagai Kristen? Bang Rudi Yohanes mana nih suaranya? Siapa lagi? Bom nih, mana suaranya? Dan teman-teman lainnya. Ya, ketika Tuhan sesembahan Anda dihina oleh Deolipa. Saya tidak mau masuk ke ranah itu, sebab itu saya anggap itu internal mereka. Tapi ini menjadi konsumsi publik, karena kenapa? Saya saja yang bukan beragama Kristen, saya mendengar percakapan itu. Dan saya juga, kenapa kemudian kurang begitu semangat untuk kemudian memuat itu di channel YouTube saya. Sebab saya tahu landasan hukumnya. Itu sangat berbahaya, itu internal mereka, pembicaraan antara Deolipa dan Paul Zhang. Pertama dia katakan, saya masih ingat, ketika dia sering membaca Alkitab, maka dia akan semakin bodoh. Ini adalah salah satu bentuk pelecehan terhadap agama Kristen, khususnya kitab suci Kristen. Yang kedua, dia katakan bahwa Roh Kudus itu naga geni 212. Yang saya tahu geni itu dalam bahasa Jawa, geni itu setan. Ya, yang saya tahu, saya mohon maaf ya. Nah, kemudian Yesus itu apa katanya? Ini bentuk pelecehan yang sangat nyata. Kalau kemarin Ginca katakan, oh itu terserah iman dia, oh nggak bisa. Yang beragama Kristen itu kan bukan cuma Ginca, ya kan? Dan itu menjadi konsumsi publik. Itu bentuk pelecehan. Dan saya akan menunggu nih dari teman-teman Kristen, khususnya Rudi Yohanes, sesembahannya betul-betul didiskreditkan dan dihina oleh seorang, ya diduga dihina oleh seorang yang bernama Deolipa Yumara. Nah, kami nunggu nih seperti apa ya reaksi dari teman-teman Kristen. Nah, jangan karena kalau kami nggak ada urusan, Yonatan Nandar menghina sesembahan dan menghina Rasulullah. Sekalipun dia agama Islam, kami nggak peduli, pasti kami laporkan, walaupun dia beragama Kristen, beragama Islam. Buktinya banyak, ada beberapa teman-teman yang memang mereka Islam, tapi mereka mendiskreditkan Nabi Muhammad dan kitab suci, kami laporkan, gitu loh. Jadi tidak hanya karena dia Islam ya. Nah ini kami tunggu juga dari teman-teman Kristen nih. Nah, ini walaupun video Paul Zhang dihapus, tapi saya yakin beberapa teman-teman, termasuk Bang BSS, sudah mendownload video itu. Itu bisa menjadi barang bukti di depan penyidik, ya. Itu teman-teman semua. Di sini ada juga yang hadir Bakul Kompor. Silakan Bakul Kompor siapa? Mohon maaf. Silakan Bakul. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Kusandi. Selamat malam Bang Bob. Ya, eh kalau dari saya sih singkat-singkat saja Bang Nandar ya. Lanjutkan, nggak usah kalau orang gitu aja. Biasalah di framing ya seperti itu. Terkait dengan Bang Rudi Yohanes ini, saya ketawa ketiwi sebetulnya ya. Bang Nandar dibilang anteknya inilah, anteknya itu, yang dibaca komen. Sedangkan yang komen di situ kan nggak jelas siapa orangnya gitu kan. Ya ketawa ketiwi sajalah. Eh, saya setuju nih Bang Bob tentang di video itu eh memang banyak tuh, memang banyak kepleset lidah ya si Diolipa. Yang pertama Diolipa mengatakan, ngapain saya baca Alkitab tiap hari? Buat apa? Bisa bodoh saya nanti. Itu kata Diolipa di roomnya Paul Zhang. Yang pertama. Terus yang kedua, mengatakan Sinto Gendeng adalah Yesus Kristus. Mengatakan Wiro Sableng adalah Malaikat Jibril. Terus Naga Geni 212 adalah Roh Kudus katanya. Di roomnya Paul Zhang, Diolipa Yumara itu tidak mengatakan bahwa yang dimaksud itu adalah bahasa analogi. Setelah dilaporkan oleh Bang Nandar dan tim, ya, lalu Diolipa Yumara ini ditanya oleh awak media. Lalu apa jawabannya? Jawaban dari Diolipa Yumara itu bahasa analogi katanya. Ya saya ketawa saja gitu kan. Ya memang apa ya, kalau menurut saya Diolipa, aduh, nggak paham lah saya dengan orang ini. Dia kan seorang Kristen kalau nggak salah. Lah kok bisa-bisanya Yesus itu dianalogikan sebagai Sinto Gendeng. Terus Roh Kudus dianalogikan sebagai Naga Geni 212 gitu kan. Lah kok bisa-bisanya juga mengatakan baca Alkitab tiap hari buat apa? Bisa bodoh. Bodoh saya nanti gitu kan. Dirinya seorang Kristen, kitab sucinya adalah Alkitab. Lah kok bisa gitu loh. Terus tanggapan dari saudara-saudara kita yang Kristen, khususnya apologet-apologet Kristen. Ikim, mana suaranya Ikim? Bom-bom, mana suaranya Bom-bom? Terus siapa lagi? Siapa lagi? Didit Yuli, mana suaranya? Gratia Velo, mana suaranya? Verbum Veritatis, mana suaranya? Oke, itu dulu Bang Nandar, lanjut. Oke, baik. Ya, terima kasih. Intinya saya mengucapkan banyak terima kasih kepada segenap kaum muslimin wal muslimat dan kepada apologet muslim. Terima kasih semuanya pokoknya. Rashidun Army terutama, Bang Kelvin, Bang Alayubi, Gus Handi, Bang Bob, Bang Faisal, pokoknya para apologet muslim yang tidak mungkin saya sebut satu persatu, saya aturkan terima kasih. Dan segenap para sahabat yang di live chat, yang kemudian saya tidak pernah mengenal, tetapi kita mengenal karena iman, saya aturkan terima kasih banyak. Dan mudah-mudahan ini tidak melunturkan perjuangan kita, karena ternyata memang ini gara-gara kasus ini Bang Aristo, jadwal saya banyak yang di-reschedule. Kan saya kan ada jadwal belajar bahasa Inggris, belajar bahasa Aramaik, belajar bahasa Yunani, belajar bahasa Ibrani gitu kan. Itu akhirnya kacau balau semua itu. Maksudnya ter-reschedule semua, banyak pelajaran yang saya akhirnya ketinggalan. Mudah-mudahan mudah-mudahan kita senantiasa istiqomah. Dan terima kasih ke Bang Bob, ini bukti bahwa di sini kita ini memang rahmatan lil alamin ya. Dan Bang Bob ini juga membuktikan bahwa inilah representasi dari orang Kristen yang kemudian benar dan mengikuti Yesus ya. Bagaimana berdampingan dengan kita, dan kita tidak pernah menghujat Bang Bob, kita tidak pernah membenci Bang Bob. Kalau seandainya ya, kalau seandainya semua umat Kristen seperti Bang Bob, mungkin aku nggak bakal ada akun YouTube. Tak tutup akun YouTubeku. Kenapa? Karena akun YouTubeku ini bermula dari bagaimana YouTuber-YouTuber Kristen yang menghujat Islam, yang mempelintir ayat Al-Quran, bahkan ada website namanya Isa dan Islam. Ternyata isinya Kristen semua, mempelintir ayat-ayat Al-Quran. Seandainya tidak ada itu semua, aku tutup akun YouTubeku, tak jamin. Wallahi aku.
kalau tidak ada lagi misi-misi terselubung, tidak ada lagi penghujatan Islam, tak tutup akun YouTube-ku. Mungkin aku konsen menjadi seorang lawyer saja seperti Bang Bob yang luar biasa ya. Kalau saya kan masih baru ya, baru 2020 saya disumpah jadi advokat. Jadi memang sangat baru sekali ya. Dan saya juga banyak belajar dari Gus Handi, dari Bang Bob, dari teman-teman semuanya. Begitu. Dan pada kesempatan malam hari ini sebenarnya ada Bang Raja dan ada rekannya, cuma mungkin belum terbiasa naik ke StreamYard jadi belum bisa hadir. Begitu. Ya, terima kasih. Sebagai bentuk ukhuwah watonia, persaudaraan kebangsaan, bersama-sama Bang Bob, mari kita rawat kebinekaan, mari kita rawat toleransi. Kemudian untuk ukhuwah Islamiyah, momen ini menjadi pembuktian bagi kita semua ya. Kalau ada saudara muslim kita yang sedang menghadapi sebuah masalah, mari satukan langkah. Mari memberikan support dengan kadar dan posisi masing-masing. Support dalam bentuk materi monggo, dalam bentuk moral monggo, dalam bentuk pikiran monggo. Kesemuanya itu sangat berarti bagi teman-teman kita yang sedang menghadapi sebuah masalah. Jadi Islam mengajarkan ukhuwah basyariyah, persaudaraan sesama manusia, ukhuwah watoniyah, persaudaraan sesama bangsa, dan yang paling ujungnya ukhuwah Islamiyah. Itu yang harus kita jaga. Satu muslim dengan muslim yang lainnya ibarat satu bangunan, saling menguatkan. Ibarat satu tubuh, satu disakiti, yang lain ikut disakiti. Kita tidak peduli saudara muslim kita itu dari, kalau kita bicara soal liberalitas agama ya, dari organisasi CCC, dari organisasi Geraha Mu'alaf, atau dari personal, semua saja YouTuber muslim kalau sedang menghadapi permasalahan, mari kita kompak untuk membantunya dengan kadar dan posisi kita masing-masing. Bisa materi, monggo materi, bisa moral, monggo moral, bisa pikiran, monggo pikiran, bisa tenaga, monggo dengan tenaga. Dan yang lebih hebat itu semuanya bisa. Itu aja dariku, Bang Ariston. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin. Nah, demikianlah saudaraku semuanya, kita sudah dengarkan tadi ya keterangan serta penjelasan dari yang bersangkutan, yaitu saudara seiman kita Yonatan Nandar, dengan permasalahan yang sedang dihadapi sekarang, yaitu berseteru saling melapor dengan Deolipa Yumara ya. Nah, hal ini tentu tidak perlu kita ulas kembali karena kita tadi sudah sama-sama mendengarkan keterangan beliau ya. Dan juga tadi kita sudah mendengar juga bagaimana pendapat serta pandangan dari 3 orang pengacara yang ikut memberikan support kepada Yonatan Nandar terhadap permasalahan yang sedang dialami ya. Kemudian kita juga sudah mendengarkan bagaimana pandangan serta pendapat dari pengacara dari pihak Kristen ya, yaitu Bang Bob. Namun beliau ini mampu menunjukkan sikap yang netral dalam melihat suatu permasalahan ya. Artinya beliau ini tidak berpihak kemanapun juga, namun tetap berada di dalam koridor hukum yang berlaku tentunya. Nah, kemudian juga kita mendengarkan bagaimana penjelasan dari pengacara lainnya, yaitu Bang Faisal dan juga Gus Handi ya, yang mana memberikan pandangan yang tidak jauh berbeda dengan apa yang sudah disampaikan oleh Bang Bob sebelumnya. Nah, kemudian yang terakhir himbauan dari Gus Handi ya terhadap kepada kita umat muslim yang notabene seiman ya, itu sudah sangat tepat sekali, apalagi kita sesama YouTuber muslim. Tentu kita memang harus memberikan simpati ya, atau memberikan support sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Paling tidak kita bisa memberikan doa yang terbaik
untuk permasalahan yang sedang dialami oleh saudara seiman kita yaitu Yonatan Nandar ya, dan mudah-mudahan energi positif yang timbul dari doa-doa kita bisa memberikan suatu kekuatan untuk saudara kita Yonatan Nandar di dalam menghadapi permasalahan yang sedang dialami sekarang ya. Nah, demikianlah saudaraku semuanya, mudah-mudahan proses ini bisa berjalan baik dan lancar, dan tentunya kita akan terus memberikan dukungan serta doa untuk saudara Yonatan Nandar tentunya. Dan akhirnya saya mengucapkan terima kasih. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.